aku Chandra Intan dan selamat datang di versi terbaru dari Vampire Podcast, yaitu Building Your Empire. Yeah, you can come and join us too. Do you know that? Fun fact. So I have no idea. Hello everyone, welcome back to another podcast of Building Your Empire. Woo! So I'm Intan, I'm very happy to be your host today. Dan hari ini kita sudah bersama dengan kedua inspirasi kita. Ada Sarah Santoso, she's the MPA candidate of Columbia University dan juga Miss Cultural Tourism Indonesia 2020. Hi everyone, thank you for having me here. Absolutely. Satu lagi kita ada Heidia Fauzana. Beliau merupakan finalis dari Abang None Pusat. Hello everyone. Thank you so much for coming here, girls. Ke Pluit jauh-jauh, ke Ocean Cafe, dan kita hari ini udah ada makanan di depan kita. Halo Mas, thank you so much. Ini teh ya? Oke, thank you. Jadi hari ini kita disponsorin sama Ocean Cafe dan juga Teras Cafe di Pluit, tepatnya di apartemen Regata, and we are so happy and gak sabar buat cobain makanannya. Looks so delicious. Ini udah dimakan duluan nih aku sebenarnya tadi. But ya, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja sambil makan gak masalah, dan kita akan ngobrolin soal gimana sih kita tuh bisa menginspirasi satu sama lain untuk bisa membangun negeri, terutama sebagai perempuan ya. Nah, kita tuh pengen tahu banget nih soal kalian lebih dalam lagi. Mungkin background kalian tuh lagi sibuk apa gitu. So, would you please introduce yourself? Mulai dari siapa dulu nih? Sarah dulu. Hi semuanya, my name is Sarah Santoso. So currently I am MPA student of Columbia University and I'm actually moving soon to New York. My God. In like 10 days. Oh my Like God. so close, right? Ya basically sekarang kesibukannya pasti lagi hektik cari housing and urus-urus all the little things, you know, like the move to the Big Apple. And kalau sebelumnya itu I work in Deloitte and KPMG. It's a Big Four consulting firm. Big Four accounting firm. And pada saat itu aku jadi consultant sama di advisory. Kalau untuk Miss Cultural Tourismnya sendiri in 2020. So itu pada saat itu ada kontes kecantikan Putri Pariwisata Indonesia and I got 4th runner up dan Putri Pariwisata Intelijensia juga. We need an applause right here. Thank you. Alright, thank you so much for coming here though. Thank you. Kita gak sabar deh ngobrol banyak. Yes. So thanks for the introduction, Zara. What about you? Ya, halo semuanya. Namaku Heidia Fauzana. Aku lulusan arsitektur Universitas Indonesia. Sebelumnya sempat berkecimpung di dunia arsitektur. Lalu aku juga salah satu finalis dari Abang None Jakarta Pusat tahun 2020. Kesibukan aku lately di karir, aku sekarang lagi industrinya itu lagi masuk di industri teknologi. Jadi aku ngurus connectivity untuk di high-rise building, untuk di perkotaan, rural area, bahkan ke pelosok-pelosok juga gitu. Wow, that's so cool, yeah. Itu kesibukan aku lately. Aku juga ada salah satu community yang aku bangun, itu namanya Menuju Setara. Nah, itu bergerak untuk social platforms untuk kita meningkatkan awareness tentang inklusivitas di kota Jakarta. Jadi kayak untuk adanya equality terutama buat sahabat-sahabat disabilitas di Jakarta. That's so noble. Oh my God. We need an applause right here, guys. Thank you. Oke, nah hari ini kita kedatangan dua finalis pageant gitu ya. Yes. Boleh diceritain dong gimana sih awal-awalnya kenapa kalian mau ikut? Kalau misalnya untuk Sarah Putri Pariwisata, kenapa mau ikut? Dan kalau misalnya untuk Heidia, kenapa dulu mau ikut Apnon? Oke. Sarah dulu mungkin? Sebenarnya kalau ikut pageant, it's a interesting story because it's actually my dream since I was a kid. Kayak when you like see in the TV, kayak aduh pada cantik-cantik banget pakai mahkota gitu kan ya. When I was 7 years old, I still remember kayak oh my god, one day I want to be like that. Those cliche moments, you know. Tapi kayak as I grew up, pada saat itu tuh aku tingginya tuh
stop. Jadi aku sebenarnya cepet tinggi, terus tiba-tiba tinggi aku tuh kayak stop gitu. Kayak maksudnya compared to like pageant girls yang lain tuh I'm not that tall gitu kan ya. So sebenarnya tuh aku kubur mimpi aku kayak yaudah deh, I think aku nggak bisa deh kayaknya. So setelah mulai aku SMP gitu, I started to forget about it. Kayak I just pursue my academics, cause aku emang anaknya suka sekolah kebetulan. Jadi ya udah aku jadi nerd aja deh gitu, kayak emang aku suka sekolah aja gitu. But one day aku sadar kayak I think we need more representation and it's better to even try and fail rather than not trying at all. Dan pada saat itu akhirnya aku juga melihat ada beberapa juga nih kontestannya juga, oh kayaknya nggak setinggi itu juga deh, kayaknya aku juga bisa deh. That's why I think representation is like really important. Dan pada saat itu karena juga lagi COVID kan, aku mau apply dan Putri Pariwisata Indonesia buka, dan aku ngerasa pariwisata pada saat itu tuh sangat terpuruk karena COVID. True. Oh, that was so bad. Yeah, so I took that pageant with that cause. Sekarang aku jadi ikut pageant itu bukan cuma karena untuk mahkota lagi, but I feel like I have more purpose. I know what I'm doing di pageant itu, it's not only for me, but I know what I'm doing itu juga bisa berimpact ke sekitar aku. So I think the drive changes, the vision changes, and it makes me want to persevere too. Walaupun pasti kan banyak haters, banyak kayak yang naysayers and Oh everything my kan, God. commenting about my physics, but it because doesn't matter, karena yang aku mau tuh bukan pakai mahkotanya dan look pretty anymore, tapi because of the causes that I believe in and I really want to support gitu. She got the crown because she's a queen inside, y'all. Yeah. Thank you for sharing Thank that. you. That was so cool. What about you? Kalau aku pribadi, reason aku sebenarnya based on dua points ya. Points pertama itu aku berangkat dari internal aku sendiri. Aku berusaha untuk knowing myself better. Terus aku coba cari sebenarnya value aku itu, aku punya kelebihan di mana sih? Soft skills apa sih yang aku udah punya di diri aku yang bisa aku kembangin. Tapi gunanya bukan hanya untuk diri aku aja, tapi bisa impactful ke banyak orang gitu. Gimana sih caranya, ada nggak ya platform untuk aku bisa mengasah nih to be the best version of myself gitu. Jadi aku berusaha untuk knowing myself better. Terus kebetulan aku suka yang namanya komunikasi, aku suka untuk berbicara di depan umum, aku juga suka untuk bisa aware sama isu-isu yang lagi diperbincangkan dalam keadaan konteksnya masyarakat gitu. Nah terus reason kedua aku adalah ada program yang aku pengen canangkan, berawal dari yang menuju setara tadi itu. Aku mikir ada nggak ya supaya aku bisa lebih mengeluarkan voice aku, supaya aku bisa punya langkah konkret. Bener yang kata tadi Sarah bilang tentang impact itu sendiri. Seberapa besar sih impact yang bisa kita bawa, dan ada nggak sih ranahnya untuk kita bisa membawa impact itu. Kadang kan sebenarnya banyak nih perempuan-perempuan di Indonesia yang punya niatan baik, yang punya pola pandang yang kayaknya harusnya kayak gini deh, kayak harusnya kayak gini, tapi nggak tahu how to gitu. Nah dari situ berawal dari dua reason itu, aku pengen ngembangin diri aku sendiri tadi. Terus reason kedua, aku pengen ada program yang sudah aku pikirkan dan juga sudah ada detailsnya program aku pengen seperti apa untuk aku bisa lebih punya voice lagi gitu. Sebenarnya reasonnya di dua utama itu I sih. see. Jadi Kak. menuju setara itu tuh sebelum Apnon justru ya? Sebenarnya awal mulanya itu dari sebelum Apnon, cuma baru bener-bener rilis aku bangun si menuju setara ini itu setelah aku selesai Apnon. Jadi awalnya aku berawal dari aku sempat kecelakaan itu, terus habis itu karena as an architecture students aku ngerasa once aku kecelakaan terus aku jadi pengguna kursi roda selama 6 bulan, aku merasa the whole architectural things itu adalah simply aku bisa access or not. Jadi kayak cuma dua pilihan, accessible or not. Cuma kayak once aku pakai kursi roda, ini ada sedikit elevasi misalnya, atau ada di depan aku tuh aku melihatnya jadi kayak obstacles, aku gak bisa access. Nah saat itu saat aku sebagai architecture students aku merasa kayaknya ini harus disuarakan deh gitu, karena per tahun 2022 aja jumlah masyarakat dengan disabilitas itu kalau nggak salah sampai 16,5 juta di Indonesia. That's a lot. That's a lot, dan 9,8 jutanya itu perempuan. Oh my god. That's a huge number ya, a huge amount juga kan untuk itu. Nah dari situ aku mikir I have to do something gitu. Ya akhirnya aku mulai dari aku create international publications, terus aku bikin jurnal sama penelitian tentang
inclusivity di sebuah kota. Jadi kayak gimana kota itu bisa diakses. Terus habis itu aku sempat ikut community juga namanya Jakarta Barrier Free Tourism. Jadi tourism di Jakarta itu idealnya tuh barrier free, semuanya bisa akses gitu untuk menuju kata inklusif. Cuma balik lagi itu kan perjalanannya panjang ya, untuk mencapai kata ideal itu kita harus mulai dari step-steps yang realistis dulu. Starting dari building awareness dulu, karena ternyata masih banyak yang masih belum aware akan keadaan itu di Indonesia, bahkan di Jakarta aja tuh masih belum begitu bisa tersuarakan dengan baik. Starting from that sih. Aja juga baru tahu loh. Iya, kan? kayak Really new. for me, yes, I do know that gitu. Kayak maksudnya isu itu aku ngeh gitu bahwa bahwa dalam building, dalam infrastruktur lagi jalan segala macam itu harus bisa obstacle friendly. Ini harus bisa untuk teman-teman kita yang dengan kursi roda, yang tunanetra segala macam gitu, teman-teman disabilitas lah. Tapi memang itu di kepala aku tuh nggak kayak yang tiap gua masuk building, tiap gua masuk bangunan langsung kepikiran itu gitu loh. It's not like a part of my daily life gitu kan. So I think mungkin memang itu belum terlalu banyak diomongin ya, sampai kita tuh bener-bener ngeh gitu. Kalau teman-teman yang di bidang konstruksi ya, kontraktor gitu kan, orang-orang yang arsitek kayak gitu, teman-teman yang di situ mungkin they have to like really think about it. So thank you so much for doing what you're doing. Thank you. That's really noble. We love Thank it. you very Amazing much. banget sih. Karena memang dalam dunia construction and architecture juga sudah mulai kayak ada shifting way of thinking saat inclusivity itu tadinya di-adjust saat misalnya desain udah kebangun, oke, kita bangun jalur kursi roda misalnya, atau jalur-jalur untuk misalnya yang tunanetra dan lain sebagainya. Tapi karena sudah mulai banyak yang aware akan hal tersebut, itu jadi di-shift. Gimana kalau itu jadiin hal yang utama, lalu kita menyesuaikan desainnya, walaupun desain tetap penting, cuma itu jadi salah satu hal yang paling crucial gitu sekarang. Kita bisa lihat mungkin kalau di MRT ya sekarang, itu semuanya sudah ada kan, jalur disabilitas. Terus abis itu ada lift khusus untuk kursi roda dan disabilitas, bahkan ada peronnya khusus. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut aku merupakan salah satu permulaan yang sangat baik ya untuk menuju ke depannya bisa lebih inklusif lagi. Nah, kalian kan udah sempat ikut pageant nih kan. Gue juga sebenarnya penasaran banget sih. Itu prosesnya tuh kayak gimana sih? Apakah ada batasan umurnya pas kalian udah masuk gitu? Or like when you're like daftar and then kalian udah masuk tuh kompetisinya tuh gimana sih? How is it? Sambil makan kali kita santai kali ya. Dicocol sis. Sambil jawab juga deh ya. Mungkin thank you. Kalau untuk prosesnya sendiri pasti beda-beda ya tiap kompetisi, karena masing-masing ajang itu punya kriterianya masing-masing. That's what we need to understand. Cuma kalau untuk aku juga spesial karena lagi COVID, jadi kita online kan. Kalau untuk aku sendiri sih awalnya pasti ada umur, kriteria mungkin tinggi seperti itu. Lalu ada juga mungkin kayak single gitu kan ya untuk perempuan. Kalau untuk sekarang ini masih, jadi ada beberapa kriteria. Pertama tuh kita harus compete di daerah dulu untuk mendapat, sampai nanti kan kita di nasional. Karena kan di Indonesia, jadi di masing-masing provinsi itu biasanya ada kompetisi-kompetisinya dulu lah. Kamu awalnya dari mana? Kalau aku dari DKI Jakarta. Tapi kalau DKI Jakarta itu nggak ada kompetisi daerahnya. Jadi kita langsung interview and everything, nanti baru dimasuk nggak gitu di DKI seperti itu. Jadi ada beberapa yang kompetisi daerah, even kayak dari mungkin kabupaten gitu, even udah ada kompetisinya sendiri sampai ke provinsi kayak gitulah. Kira-kira kayak OSN gitu loh kan, kayak kabupaten. Iya. Habis itu baru kamu kompetisi di nasional. Kalau pada saat aku sih kemarin banyak kayak pasti ada photoshoot, video shoot. Habis itu juga campaign, bikin video tentang pariwisata pastinya ya. Dan kita juga banyak pertanyaan soal beauty standards and everything. Jadi kita lebih harus ke public speaking, terus juga bisa catwalk. Pastinya kita juga harus bisa bekerja sama dengan organisasi dan sponsor-sponsor. Jadi dari situ mungkin kriteria penilaian yang diakumulasi kayak gitu sih kira-kira. Tadi kamu sempat cerita soal haters, how was it? Cukup banyak aku temuin ketika aku kompetisi ya. Karena mungkin ekspektasi like beauty standards lingering like right now, especially mungkin masih di Indonesia pun juga masih sangat still very strong gitu ya. Tinggi, kurus, putih yang seperti ya pada umumnya
mereka punya ekspektasi ratu kecantikan tuh seperti apa sih. Jadi ketika aku masuk itu maybe it's kinda like disrupting the market, you know, karena mungkin yes, yang aku bilang tinggi aku kan juga nggak setinggi itu, terus juga fisik aku juga nggak yang kurus kecil ramping gitu loh. Jadi pada saat aku masuk tuh banyak yang kayak kata-katain aku tuh banyak waktu itu katain aku kayak sapi lah, kayak gembala lah, terus kayak aduh ini jelek banget lah, atau yang kayak aduh gendut banget, kayak So mean. Kak kurusin dong Kak, kayak itu lumayan bener-bener kayak di aku punya comments gitu loh. Dan kayak kan pasti kan juga di-up di beberapa portal pageant. Terus kan jadi kita bisa lihat kan, oh ini dibandingin sama ini ngomongnya kurang nih, atau kayak looknya kurang nih, kayak gitu. Dan tapi it's something that I'm already aware of. Jadi kayak waktu aku masuk pun aku sudah mempersiapkan diri untuk those haters, karena memang nggak bisa dipungkiri kan kita masuk ke sebuah kontes ya kecantikan. Jadi pastikan hal-hal tersebut juga yang dinilai gitu. Cuma kaget aja, wah bener-bener loh kayak say it straight to your face ya kan. But back again yang aku juga bilang, when you're focusing on like yellow color, kamu juga bakal lihatnya kuning. Kamu lagi lihat cari warna kuning, yang kamu lihat cuma warna kuning. Kalau kamu juga lagi pegang gelas yang penuh, kamu jalan, kamu nggak akan lihat lagi kanan kiri kamu siapa. That's the same. Jadi waktu pada saat itu karena aku udah tahu aku masuk ke kompetisi itu untuk apa, aku udah tutup kuping aja. Mungkin kalau emang pasti kan kritik yang membangun aku consider, tapi kalau yang untuk hanya menjatuhkan ya udahlah, itu dilupain aja. Toh akhirnya kan masuk top 5 juga kan. Jadi gitu. Iya. Yang penting kan kita tahu, we know our worth gitu loh. Waktu kita masuk situ, mungkin yang menurut orang kurang-kurang, tapi gue tahu kok gue ada kelebihan lain. I know that I have another strong point. I know my worth. Aku good at public speaking. Aku di sini untuk berbicara untuk hal-hal yang isu-isu yang penting seperti itu. So I know why I'm there and I know why I deserve to be there gitu. Oh my god, yeah exactly. Dan kayak Indonesia kan kita kan beragam banget loh padahal. Apa ya, secara genetik kita tuh sangat beragam. Kulit range kita tuh dari mulai putih sampai kuning sampai coklat. Itu tuh range-nya shade-nya tuh ada. Betul. Gitu loh. Apalagi Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Udahlah, kurang-kurangin lah guys. Kita udah mau HUT RI ke berapa nih? Istilahnya kan. Yeah, get that Bhinneka Tunggal Ika again on you girls, like boys. Aku yakin sih teman-teman Fempres gak ada yang kayak gitu. Gue yakin banget, cause we're besties, right? Yeah. Right? So yeah. Asal makan ya. Asal makan. Kalau Apnon tuh kayak gimana sih? Kalau dari Apnon, kalau Apnon sendiri most likely sama, ada batasan umur, terus juga ada batasan tinggi, ada batasan tadi mungkin disebut single lebih ke belum married gitu ya. Nah itu memang ada untuk dari sisi Apnon kita, Apnon sendiri gitu. Cuma balik lagi kalau misalnya di Apnon itu ada beberapa mungkin yang mau join terus nanya nih ke aku, Kak aku mau join tapi tinggiku kurang Kak aku mau join tapi aku nggak nyampe segini. Kalau misalnya calon peserta ini punya unique selling point, tadi yang dibilang kasar ada strong points-nya lagi, itu tuh hal-hal teknis seperti itu nggak gitu jadi batasan utama gitu, karena memang ada yang memang mau ikut dan berpotensi dan dia punya program yang baik, dia juga punya keinginan yang baik untuk bisa jadi impactful bagi banyak orang, nggak jadi isu gitu. Jadi memang sangat toleran untuk urusan hal-hal teknis seperti itu, dan ada ketentuan lain, makanya proses penjuriannya itu cukup panjang dan penilaiannya juga banyak dari berbagai macam sisi. Ada dari segi pemerintahan, cultural, ada dari public speaking, ada dari behavior pun dites, terus juga kayak dari segi psikologinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, terus juga dilihat pengetahuan umumnya sejauh apa, terus aware atau enggak dengan keadaan masyarakat, seperti itu dengan penilaian-penilaian yang panjang. Lalu setelah nanti sudah lolos akan banyak sekali pembekalan dan materi, dan itu yang benar-benar banyak banget added value-nya. Representatif tuh penting ya. Representatif itu penting untuk kita bisa menyuarakan berbagai macam isu yang ada. Kita bisa punya platform sehingga banyak orang yang merasa terdengar atau terwakilkan, at least gitu kan. Jadi kayak mereka misalnya dengan adanya pageant seperti ini, dengan adanya isu yang diangkat, ternyata ada loh yang paham dengan
apa yang kita rasakan selama Relate ini, lah ya, relatable. Nah, itu yang sangat penting karena memang PR dan isu-isu di sebuah negara itu kan banyak ya pasti, dan ditambah kalau kita lihat sebenarnya Indonesia tuh punya privilege. Privilege-nya adalah di tahun 2045 kan kita nanti ada Indonesia Emas ya, dimana 70% dari total masyarakat Indonesia itu ada di usia produktif. Dan kita masih punya waktu dari tahun ini sampai ke tahun 2045 nanti untuk prepare for that, sehingga kita bisa menjadikan efek domino nih dari kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan, kita cicil dari sekarang, sehingga saat nanti momentum itu hadir, kita nggak kehilangan potensi-potensi baik yang sudah ada di negara Indonesia ini. That's a really really good point sih. Yeah. Kayak nggak cuman kita doang, maksudnya nggak cuma kayak Abang None doang, nggak Yeah. cuma Putri Pariwisata doang gitu, tapi kayak each of us sebenarnya adalah duta bangsa. Mungkin teman-teman di rumah juga sebagai duta bangsa ya, kalian juga bisa menyuarakan dan juga menjadi representatif gitu, terutama dari daerah kalian gitu ya. Betul. So yeah, it starts from home, right? Starts from home, definitely. Oke, so setelah kalian terpilih nih, Yes. jadi None dan kemudian jadi Miss Cultural Tourism, itu kegiatannya apa aja sih? Kalau setelah terpilih jadi finalis Noni Jakarta Pusat, itu banyak banget pengalaman yang aku dapetin ya, dan juga banyak diberikan kesempatan untuk bisa, kita nyebutnya penugasan kita itu banyak. Misalnya kita jadi representasi dari kota Jakarta, representasi dari Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Terus misalnya juga banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya di mana kita bisa bertemu dengan generasi-generasi muda lainnya untuk membahas isu-isu yang memang sedang mencuat misalnya di masyarakat, dan isu-isunya ini lebih ke misalnya ke sosial. Terus kita juga ada gerakan untuk bakti sosial. Sebenarnya yang kita cari itu kan kalau di Abang None ini saat kita memang sudah tergabung jadi sebuah ikatan, itu kan ada family ya. Ada family yang dimana family itu dengan senior-senior kita punya project-project, bahkan bisa lintas wilayah. Dengan Abang None Jakarta juga itu banyak sekali project-project yang kita memang dahulukan untuk berfokus ke pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi platform itu penting untuk kita bisa tahu gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar impactful kepada masyarakat, dan itu dari berbagai macam project dan juga penugasan, baik secara resmi dari pemerintah ataupun juga dari secara ikatan dan keluarga Abang None gitu. Aku mau tanya deh, ada Yes, boleh. dampak yang paling berkesan gak sih buat kamu selama I lagi see. penugasan? Kalau dampak yang paling berkesan itu, pertama aku jadi bener-bener kenal sama diri aku sendiri, dan ternyata saat kita sudah embracing ourselves, kita udah know our worth, kita juga udah tahu apa ya colors kita yang membedakan kita dengan yang lain, potensi-potensi di diri kita yang bisa bener-bener jadiin diri kita best version of ourselves tadi, itu kita jadi tahu, oh ternyata bisa loh dengan kemampuan aku bantu masyarakat dengan cara ini. Kita bisa mulai semua itu dari hal kecil. Kita bisa mulai banget dari hal simpel yang kita bisa aja, yang kita punya apa yang membedakan kita dengan orang lain, yang fungsinya tuh tujuannya baik. Sesimpel sekarang kan tadi ngomongin haters juga, netizen yang aduh kalau kita baca tuh apakah nggak ngabisin waktu ya buat mereka segitu ngekomenin tentang orang, apalagi tentang fisik, apalagi menjatuhkan satu sama lain. Kenapa nggak diarahin untuk waktunya itu jangan dibuang-buang untuk ngejelekin orang, tapi coba di share yang positif. Simple loh, kita dengan share tentang pengalaman-pengalaman mereka, dan itu tuh tanpa kita sadari impactnya bisa ke banyak masyarakat, banyak orang. Itu hal simple yang gak perlu untuk repot-repot kita melakukan sesuatu yang besar, tapi aku selalu percaya mulailah sesuatu dari langkah kecil. Sebelum kita mau memperbaiki suatu bangsa, mulailah memperbaiki sebuah kota misalnya. Sebelum memperbaiki sebuah kota, mulailah memperbaiki sebuah area dulu. Misalnya sebelum bisa memperbaiki sebuah area, mulailah dari rumah dulu, rumah kita, karena kan family itu kan nukleus terkecil di mana kita bisa start. Belum bisa ke situ juga, perbaikinlah diri kita dulu. Dari situ nanti kita bisa kepikiran, oh ternyata di diri aku punya ini loh. Oh ternyata ini nih bisa nih dipakai buat menyuarakan, membantu ataupun menyelesaikan isu-isu lain yang impactnya besar ke masyarakat. Kita tuh bisa, diri kita tuh worth it loh.
Ya. Nggak mesti harus jadi orang top one, the best ini, the best itu. Apapun yang kita punya, privilege kita tuh udah banyak banget. Bisa hidup seperti ini. Aku tadi cerita bisa jalan aja tuh one of my happiest moment kan. Setelah aku terlepas dari kursi roda itu, ternyata banyak banget hal simple yang bisa kita lakuin. Impactnya tuh efek domino secara positif ke banyak aspek lain gitu. Oh my god, that's a really really good point, like packed into one. Thank you so much. thank you Kalau also. di pariwisata gimana? Jadi setelah akhirnya jadi Miss Cultural Tourism Yes. gitu, sebenarnya kan memang hal-hal yang udah aku lakukan itu dari sebelum Miss Cultural Tourism. So sebenarnya ketika jadi Miss Cultural Tourism itu it's like menjadi kayak legitimate aja gitu, karena kan gimana pun orang, oh kamu udah punya titel ini gitu, jadi orang it gives like credibility, lebih percaya lah ya kalau misalnya want to do something or want to kayak kerjasama. Tapi sebenarnya balik lagi, kamu punya titel atau kamu nggak punya titel, kamu juga bisa berkontribusi dengan hal yang sama. Betul. Jadi kalau pada saat itu karena aku memang ada ya pegangan non-profit itu kain makna, kain tenun, dan aku emang cultural tourism. Jadi aku terus lanjutkan di mana kita ini distribusiin kain tenun NTT yang dibuat oleh mama-mama tenun untuk kita jualin secara nasional dan internasional supaya mereka bisa dapat income. Dengan begitu kan kita juga mengempower perempuan-perempuan yang di desa. Absolutely. Supaya mereka juga dapat penghasilan dan bisa send their kids to school actually. Jadi it's sebuah perputaran yang sangat baik. Jadi selain mempromosikan kain tenun, tapi kita juga mengempower ibu-ibu di sana. Dan selanjutnya juga aku sempat ke Bali. Aku kerja sama dengan satu organisasi pemuda namanya PPMI. Karena pada saat itu kan tourism seperti yang aku bilang kan sedang terpuruk. Jadi bagaimana sih tourism berbasis budaya. Jadi aku ke Puri Pelatan Ubud. Di situ juga melakukan kegiatan aktivitas bersama dengan penglisirnya, melihat puranya, aktivitas menarinya di Bali. Ada juga pada saat itu aku jadi speaker juga di satu universitas juga di Bali. Tapi ini lebih ke mental health pada saat itu, bagaimana sebagai anak-anak muda, bagaimana menghadapi pandemik dan tetap produktif segala macam. Dan aku senang banget pada saat itu banyak banget yang kasih feedback positif, bahkan aku kaget banget, mereka tuh pas lagi nanya tuh sampai nangis, curhat, kayak aduh kak, aku pengen banget begini-begini, sorry jadi sampai emosional. Jadi tapi berarti apa ya, isi yang aku sampaikan itu benar-benar mengena ke hati mereka, dan berarti juga semoga bisa dilakukan dan berguna bagi selanjutnya. Jadi hal-hal seperti itu yang aku ingat banget juga gitu. Ketika aku menjabat itu bukan cuma sebagai this wear in the crown, but the impact yang aku bisa lakukan. Kemarin ada sempat photoshoot juga tentang kain tenun NTT, karena memang aku base-nya banyakan di my project di NTT. Itu juga jadi bisa ini juga sama ibu gubernurnya, karena dengan jabatan Putri Pariwisata ini dan karena aku projectnya juga di NTT jadi disupport oleh pemerintah, jadi ada support lebih karena oh ternyata ada loh anak-anak muda yang bahkan bukan dari NTT, walaupun mereka bukan orang NTT tapi mereka mau loh seperti itu. Jadi memang kesiapan bertemu dengan kesempatan, karena pada saat itu aku sudah mulai dan ada kesempatannya nih sebagai Miss Cultural Tourism, jadilah peluang-peluang yang terbuka waktu itu buat aku. I see, that's so cool though. Sebelumnya nih, sebelum kamu ada title, kamu ada gak sih kesulitan untuk bisa masuk ke masyarakat? Gimana cara kamu untuk bisa masuk ke masyarakat tanpa ada gesekan? Aku ngerasa juga sih kayak butuh ada trust yang dibangun dari orang luar ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ke daerah, kita bukan putra daerah gitu kan, tapi kita mau coba untuk kerja bareng sama masyarakat gitu, like butuh ada trust yang dibangun di situ, dan nggak semua orang tuh paham gimana caranya. How did you do that? Gimana cara kamu saat itu? Oke, jadi sebenarnya kembali lagi ya, kita mau berpikir positif dulu atau kita udah mau limit diri kita, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue pasti ditolak deh. I think itu juga akan terasa pada the other party gitu loh. Kalau seandainya dari kitanya juga udah menutup diri atau yang kayak kita sudah skeptis, itu hasilnya udah pasti gak bagus. Tapi kalau seandainya dari awal kita optimis dulu, kita
emang punya niatan baik, I think just always give a shot. Aku selalu have this kind of mindset. Terburuknya tuh apa sih ditolak? Misalnya kita nggak keluar uang, maksudnya kita nggak rugi, kita juga nggak sakit, kita juga kenapa-napa. Why don't just we give a shot, ya kan? Kalau seandainya kita mencoba, there's possible like yes or no. Tapi kalau kita sama sekali akhirnya menutup diri itu jadi udah pasti nggak mungkin bisa. Dan tentunya kalau langkah konkretnya, trust itu nggak mungkin bisa dibangun overnight. Kita emang harus gimana pun show our best self. We have to show our good intention. We know also the other parties, mereka ini culture-nya seperti apa. Kita harus memahami kalau semua orang itu beda. Nggak bisa pakai our terms. Kita harus pelajarin gimana pun. Mereka ini biasanya tuh salamnya seperti apa, as simple as that. Mereka ini culture hari-harinya tuh seperti apa. Dan itu akan menentukan our tone dalam bekerja sama dengan mereka dan level toleransi kita juga dalam bekerja. Karena kan kita nggak cuma mau sekali doang ya datang bantu selesai. Seperti aku juga hadapi, kadang Mama Tenun mungkin nggak bisa sesuai deadline. Abis aku tanya dulu, oh ada apa, kenapa, instead of kayak making like a real business, but we try to understand the situation. Oh soalnya Kak ini lagi musim hujan, jadi memang lagi musimnya harus bercocok tanam. Of course aku harus mengerti karena gimana pun itu adalah mereka punya sumber pertama ya kan, makanan mereka harus pertama seperti itu. Jadi we have to dig deeper also. Yang kita hadapi ini orangnya culture-nya apa ya? Kita nggak bisa pakai push dengan cara kita, oh we're professionals, kita yang mau nolong loh, kamu yang kayak seperti itu. So kita harus open our minds and try to understand the other parties and just listen, as simple as humbling ourselves as well gitu. We synchronize together gitu kan. Kayak kita bisa, aku punya ini nih, seperti yang tadi kamu bilang kan, aku tahu worth aku apa, aku tahu aku punya apa yang bisa kita tawarkan, like what can we offer to the table gitu kan, dan apa yang mereka punya. Sarah bisa nenun nggak? Pernah coba tapi susah banget. Exactly. Susah banget. So like Sarah mungkin nggak bisa nenun. She's not a pro, right? They're still the star of the show, right? Because they're the one yang making tenun and all that, and they're like really good about it. Kalau misalnya kita bukan putra atau putri daerah ya, ini yang kita punya, itu yang mereka punya, ya kita sama-sama lah gitu. So it's not about like helping, it's about collaborating. Kita kolaborasi dan gimana caranya untuk kita bisa bangun bareng-bareng. Cause this is our Indonesia. Ini Indonesia kita gitu kan. Maybe kalau aku boleh tambahin satu poin lagi is perseverance. Karena kadang first try we fail. First try mungkin kita ditolak. Second try mungkin kita masih ditolak juga gitu. But if that's really your vision and that's what really you want to do, you still have to keep going and try maybe other strategy. Mungkin emang cara kamu yang salah. Mungkin emang timingnya juga nggak tepat for both parties gitu kan. Jadi pada hari saat itu kalau kamu yang bisa persevere through, pasti akan ada titik jalan lain gitu yang bisa kamu dapatkan. So untuk teman-teman semua yang kayak aduh mau coba tapi gimana ya, kalau aku nggak punya title apa-apa nih Kak, aku nggak punya jabatan apa-apa, I don't have the capacity. No, kamu aja sudah memikirkan untuk orang lain, it's already a good start. And just start taking actions. Remember, one small step is still a step, daripada kamu cuma nunggu aja dan ketakutan sendiri in your mind. Just try, just go out there and explore. Absolutely. Kalau kamu ngerasa ada panggilan jiwa kamu untuk ke situ dan kamu tulus ngejalaninnya, ini sih kalau menurut aku kunci kita bermasyarakat tuh juga tulus sih. Karena people can feel your heart. Kalau lo tulus, orang lain juga akan menangkap ketulusan lo gitu. Kalau misalnya kita ada agenda di belakangnya ya, well that's a different story, right? So dicoba aja. Kalau misalnya kalian lihat nih, ada nggak sih belakangan ini hal-hal yang kayak ada hal-hal apa yang bisa dikembangkan di Indonesia menurut pengalaman kalian? Like 1 atau 2 gitu, like it's okay. Yang langsung terlintas di pikiran aku adalah environment. Karena itu sesuatu yang sebenarnya it's the practice of every individuals. Karena sampah, plastik, penggunaan reduce, recycle, itu tuh benar-benar start from ourselves gitu. Jadi menurut aku yang pada saat ini yang emang untuk per individual itu environment. Karena mau pemerintah juga bikin policy sophisticated apapun, kalau misalnya tidak mulai dari diri kita sendiri, itu akan jauh lebih sulit. Beda mungkin kalau isu perempuan kita pasti butuh lebih banyak kolaborasi karena itu it's been entrenched for so long gitu kan. Kalau masalah itu sampah, itu benar-benar dari diri kita sendiri. So to me I think it's environment for now. Yes.
kembali lagi ya, sinergi tuh penting banget sih dari semua stakeholder kan, mulai dari pemerintah, and like these girls representative out there untuk orang-orang yang mau untuk coba untuk bekerja sama dengan pemerintah gitu, because it is very important. Kita nggak bisa jalan sendirian, mau nggak mau. Sebagai scholars aja jalan sendirian nggak bisa. Sama masyarakat doang, berdua doang nggak bisa. Tapi harus ada pemerintah, harus ada dari pebisnis. That's a really really good point. Thank you for that. What about you? What come across my mind ya pertama kali saat ditanya apa ya isu yang paling mudah untuk kita start, justru lebih ke arah equality itu sendiri. Women empowerment dan juga gender equality. Gender equality yang kita maksud ini bukan semata-mata kayak perempuan nggak punya ruang untuk bergerak atau nggak punya tempat untuk bisa mengembangkan diri. Sebenarnya nggak se-ekstrem itu, tapi lebih banyak lagi di kalangan masyarakat yang masih menilai perempuan itu sebagai sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu. Let's say masih ada aja kan catcalling di mana-mana. Atau misalnya bahkan perempuan ke perempuan masih saling tadi ada haters di mana-mana. Masih ngejelekin satu sama lain over hal-hal yang nggak harus dipermasalahin gitu. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita mulai itu dari diri kita sendiri adalah bisa untuk membangun manner dalam bersosial media, manner dalam ruang publik, lebih terutama misalnya untuk sosial media yang lebih aku tekenin di sini, karena banyak juga isu-isu yang bisa kita lihat kalau misalnya di masyarakat itu sebenarnya simply karena mereka banyak juga kan kalau misalnya haters itu dari akun-akun yang akun-akun bodong yang kita lihat yang nggak tahu siapa di balik itu gitu. Sementara itu membuat mentality dari masyarakat itu akan ada komen yang hate, yang like tuh bisa puluhan ribu. Bayangin itu kan akan mentality yang akan merusak dari mentality bangsa kita sendiri. Karena sukses aja itu nggak penting. Kayak once you're success doesn't mean you're educated. Once you're educated doesn't mean you're well mannered gitu. Dimana manner itu sendiri nggak harus dibangun dari sekolah yang mahal, nggak harus dibangun dari harus sukses dulu baru kita punya manner. Enggak, itu dari kapan aja bisa kita mulai. Itu bisa kita pelajari dari hal-hal kecil. Kita bisa mulai dari memperbaiki manner itu sendiri untuk perempuan-perempuan dan masyarakat-masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa mempersiapkan untuk kita lebih fokus ke hal-hal yang positif gitu. Kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang impactful buat banyak orang. Kontribusi kita apa buat lingkungan sekitar kita. Lebih ke arah situ sih paling. That's a really good point actually. Absolutely. We need a positive environment so we can reinforce like positive things to happen in our life and in the world. And in the world. Yes. Oh my god, Yes, gila gue merinding banget hari ini ngobrol sama kalian. Thank you banget Sarah, thank you banget Hedia udah sharing-sharing hari ini. Semoga kalian semua juga bisa ikut ketularan semangatnya ya. And hopefully teman-teman bisa terinspirasi dengan ngobrolan hari ini. Dan sampai jumpa lagi di another episode of Building Your Empire. Bye. Ada yang teknik mesin, ada yang teknik metalurgi, ada yang arsitektur, ada yang sipil, ada yang teknik kimia, dan jurusan-jurusan lainnya gimana kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial.